Bab takut dari kecerdasannya. Meskipun efektivitas pertempuran Dominic telah mencapai alam Presage, itu tidak cukup. Ini bukan tujuannya. Dengan mempersiapkan begitu lama, Dominic ingin meningkatkan konstitusinya lebih jauh sampai dia mencapai alam Sage. Dia telah melewatkan beberapa level pada satu waktu, langsung menerobos ke alam Sage dari tahap akhir daftar tertinggi. Jika tersebar, orang luar akan terkejut. Itu akan mengejutkan semua orang di alam Stardom, termasuk para ahli daftar Raja Sage. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan seluruh alam semesta mungkin tidak memiliki siapapun yang melakukan itu. Dan Dominic pasti akan membuat catatan yang tidak ada yang tahu. Dia menekan kegembiraannya dan menyesuaikan keadaannya sekali lagi. Kemudian dia memilih untuk meningkatkan konstitusinya lagi, dan jendela lain muncul. Peningkatan kali ini akan menghabiskan 100.000 poin super kaya. Setelah upgrade, konstitusi kamu akan naik dari level 10 Supreme List ke level 1 Pseudo Sage List. Tubuh kamu juga akan berubah dari tubuh fana menjadi tubuh kudus, tidak lagi terancam oleh Armageddon, dan kamu akan dapat mencapai kehidupan kekal sejati. Guru, tolong konfirmasi apakah kamu ingin meningkatkan atau tidak? Masih ada dua pilihan, ya dan tidak. Tidak ada keraguan sama sekali, dan Dominic langsung memilih ya. Sistem langsung menghilang dari pandangannya, dan pada saat yang sama, dia merasakan sejumlah besar energi tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Rasa sakit bengkak yang hebat menghantamnya seolah-olah dia akan meledak, tetapi Dominic mengertakkan giginya dan bersikeras. Dia tahu bahwa dia harus bertahan sampai transformasi selesai. Transformasi dari fana ke tubuh suci sangat lambat. Setiap sel harus berevolusi. Di sisi lain, Daniel tidak pergi setelah Dominic pergi. Dia masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya. "Kakek, kenapa kamu mencari Dominic?" tanya Daniel. "Kenapa? Kenapa? Tidak bisakah aku berbicara dengannya?" Benson menjawab sambil tersenyum. "Bukan itu maksud gue. Aku hanya sedikit penasaran. Kalian tidak saling kenal, kan? Kami tidak melakukannya, tapi sekarang kami melakukannya. Lalu apa yang kamu bicarakan?" Benson menggelengkan kepalanya dan berkata, "Awalnya, aku ingin menyelidiki identitas dan latar belakang Dominic. Namun, meskipun dia masih muda, dia tampaknya cerdik. Selain mengetahui bahwa dia memiliki mentor, aku tidak mendapatkan informasi lain. Aku menduga dia bahkan sengaja memberitahu kita tentang mentor ini." Dominic memang salah satu anak muda paling cerdik yang pernah ia temui. Sangat sulit untuk mendapatkan beberapa informasi yang berguna dari orang seperti itu. Dan sejujurnya, bahkan jika dia mendapatkan sesuatu, itu bisa menjadi informasi palsu dan bahkan jebakan. "Lalu kalian hanya mengobrol. Seharusnya tidak ada ketidaknyamanan atau konflik, kan?" Daniel bertanya dengan sedikit khawatir. "Daniel, di matamu, apakah aku orang yang tidak masuk akal? Tidak peduli apa, Dominic adalah pelanggan super dari bisnis kami. Bagaimana mungkin aku berselisih paham dengannya? Sekarang rumah komersial harta karun mengalami konflik internal dan aku butuh bantuannya. Kakek, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja identitasnya tidak sederhana. Aku sangat khawatir bahwa mungkin ada beberapa perselisihan, dan itu tidak baik sama sekali." Daniel buru-buru menjelaskan. "Tentu saja, aku tahu identitas anak itu tidak sederhana. Dia mampu mengambil lebih dari 1 triliun star coin di usia muda tanpa ragu-ragu. Dia memiliki kekuatan yang kuat mendukungnya, dan aku tidak bisa melihat melalui kekuatan anak ini. Seharusnya tidak ada banyak orang seperti itu di Stardom Realm, dan Neil Jefferson bahkan tidak dekat dengan orang-orang ini." Benson menghela nafas. "Benarkah? Bahkan kamu tak bisa melihat kekuatannya? Kamu berada di alam Presage?" Daniel bertanya dengan kaget. "Tidak masalah. Mereka yang berada di bawah alam Sage semuanya bukan entitas, dan mereka yang berada di alam Presage hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi Dominic terlihat sangat muda. Bagaimana kamu bisa gagal untuk melihat melalui dia?" Daniel masih tidak percaya. Hanya karena dia masih muda bukan berarti dia lemah. Bagi beberapa orang yang luar biasa berbakat, menerobos seperti hal-hal biasa. Bagi mereka, tidak ada yang disebut bottleneck sama sekali. Tentu saja, ada juga kemungkinan lain, yaitu Dominic memiliki beberapa harta karun tersembunyi pada dirinya, atau bahwa ia mengolah teknik penyembunyian. Jelas Benson. "Aku merasa seperti Dominic harus menjadi tipe kedua." Daniel berkata dengan sangat pasti. Oh, kenapa kamu begitu yakin? Naluri saya." Daniel memiliki ekspresi tegas. "Naluri?" Benson tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Adapun Dominic, Benson juga sangat penasaran. Tidak ada orang seperti itu di Stardom Realm sebelumnya. Mungkin seperti yang dikatakan Dominic, dia telah berkultivasi dengan mentornya sampai saat ini. Kalau tidak, dia akan menjadi terkenal sejak lama. Tidak mungkin dia bersembunyi dengan baik. Misalnya,
Insiden selama pelelangan bahwa Dominic dan Neil bertengkar dan menaikkan harga senjata ilahi ilusi tingkat menengah menjadi 11 triliun Starcoin, akan menyebar ke seluruh benua legendaris. Dan kemudian akan menyebar ke seluruh Stardom Realm. Nama Dominic juga akan terkenal. Tidak lama lagi seseorang akan mengungkapkan identitas dan latar belakangnya, dan bahkan jika itu tidak benar, akan ada banyak versi yang palsu. Daniel, aku punya pertanyaan untukmu, kata Benson tiba-tiba. Kakek, jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, jawab Daniel. Kamu mengatakan kepada aku terakhir kali bahwa kamu memiliki kesempatan untuk membebaskan keluarga kita dari keluarga Higgins? Apakah itu berhubungan dengan Dominic? Benson bertanya dan menatap Daniel. Daniel tertegun sebentar dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hanya saja pertanyaan Benson terlalu tiba-tiba dan dia tidak menyangka dia akan menebak bahwa apa yang dia katakan terakhir kali terkait dengan Dominic. Orang-orang tua ini telah hidup lama dan memang cukup cerdik. Daniel kembali sadar dan tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Karena Benson mengajukan pertanyaan itu, pasti ada dasar di baliknya. Selain itu, mungkin bukan hal yang buruk jika Benson mengetahuinya. Kerjasama dengan Dominic dan kebangkitan Domatrix Commercial House akan lebih cepat dengan bantuannya. Ya, kakek. Ini tentang Dominic, jawab Daniel jujur. Benson sepertinya mengharapkan jawaban ini dan bertanya. Oh, kalau begitu katakan padaku, kenapa dia melawan keluarga Higgins? Meskipun identitas dan latar belakangnya tidak lemah, keluarga Higgins adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Stardom Realm dengan ahli daftar Raja Sage. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah berada di puncak Stardom Realm. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Karena mentor Dominic, jawab Daniel. Siapa mentornya? Aku bertanya padanya barusan, tapi dia tidak menjawab. Kakek ketujuh, kurasa mentor Dominic mungkin adalah Saint King Realm Warrior rahasia di Stardom Realm, kata Daniel. Kata-katanya memukul seperti palu itu sendiri, membuat Benson pusing dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mentor Dominic adalah prajurit Saint King Realm rahasia. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan Benson, Presiden Treasure Commercial House dan prajurit alam prasaint, terpaku. Hanya ada 6 Saint King Realm Warriors di Stardom Realm secara lahiriah sekarang, masing-masing mewakili Stardom Six. Masing-masing adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Stardom Realm telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi masuk akal bahwa beberapa prajurit alam Saint King rahasia masih bersembunyi dalam kegelapan. Tapi bagaimana Daniel bisa yakin bahwa mentor Dominic adalah salah satu dari mereka? Jika dia adalah Saint King Realm Warrior, dia akan menjadi salah satu orang paling kuat di Stardom Realm. Bagaimana dia bisa dibujuk untuk muncul dengan mudah? Meskipun Dominic tidak menunjukkan keengganan sampai sekarang, Benson akan tetap skeptis selama dia tidak melihat mentornya dengan matanya sendiri. Dan dia telah memperhatikan sebuah kata dalam kata-kata Daniel. Tebak. Dia hanya menebak-nebak masalah ini. Dengan kata lain, tidak ada bukti kuat. Setelah tenang, Benson bertanya. Daniel, apakah Dominic memberitahumu tentang ini secara pribadi? Daniel menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak, aku sudah menebaknya sendiri. Tapi dugaan aku bukan tanpa dasar. Lalu apa dasarnya? Benson bertanya. Daniel bercerita tentang bagaimana dia bertemu Dominic. Dia telah bertemu Miranda di tengah jalan dan membawanya untuk menjual biji magnet, dan kemudian dia mengatakan dia ingin berpartisipasi dalam lelang skala besar. Kemudian, dia telah melihat pedang pengusiran setan, yang merupakan senjata ilahi ilusi teratas. Setelah itu, Dominic dengan mudah membunuh 2 bawahan Tyrell yang telah mencapai tahap awal Supreme List. Daniel memberitahu Benson semuanya secara rinci. Mendengar senjata ilahi ilusi teratas, Benson kembali terkejut. Berapa banyak orang di Stardom Realm yang bisa menggunakan senjata ilahi ilusi teratas? Meskipun keluarga Strickland mengendalikan Treasure Commercial House dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak ada habisnya, mereka hanya memiliki 2 senjata ilahi ilusi teratas secara total. Ini tidak cukup bagi tetua Saint Realm sejati untuk memiliki masing-masing satu, apalagi tetua Saint Realm palsu. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa begitu saja diminta orang. Namun, Dominic memilikinya. Itu luar biasa. Jika Dominic memiliki senjata ilahi ilusi teratas, Benson lebih percaya bahwa mentornya adalah Saint King Realm Warrior. Benson berpikir senjata ilahi ilusi teratas harus disimpan di kotak kayu di punggungnya sekarang. Jadi, apa yang ada di toples kecil di tangannya? Melihat Dominic membawanya bersama-sama dengan dia sepanjang waktu, Benson berpikir itu pasti tidak sederhana. Fakta dia dengan mudah membunuh 2 bawahan Tyrell yang telah mencapai tahap awal daftar tertinggi tampaknya sedikit tidak signifikan dibandingkan dengan senjata ilahi ilusi teratas. Namun pendekatan Tyrell membuat Benson sedikit terkejut. Jika keluarga Strickland jatuh, itu mungkin bukan hal yang baik. Rumah komersial harta karun akan diambil alih oleh keluarga Higgins.
Meskipun keluarga Jefferson didukung oleh keluarga Jervis, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan jika dihadapkan dengan raksasa seperti itu. Daniel, apakah kamu yakin Dominic memiliki senjata ilahi ilusi atas? Benson bertanya dengan serius. Iya nih, kakek ketujuh, kamu harus tahu bahwa aku cukup akrab dengan senjata. Aku telah melihat lebih dari satu senjata ilahi ilusi tingkat tinggi sebelumnya, tetapi semuanya jauh lebih buruk daripada pedang di tangan Dominic. Aku bisa merasakan ketajamannya bahkan dari jauh. Senjata ilahi ilusi teratas itu ada di kotak kayu di punggung Dominic. Kamu dapat menemukan kesempatan untuk melihatnya. Jawab Daniel. Mari kita sisihkan masalah senjata ilahi ilusi teratas untuk saat ini. Aku akan mencari kesempatan untuk memastikannya. Daniel, kamu bilang Dominic membunuh Charles untuk menyelamatkanmu. Jika demikian, Dominic dan keluarga Jefferson seperti api dan air. Pantas saja dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Neil hari ini. Ya. Jika bukan karena Dominic, aku akan diundang ke perahu oleh Tyrell, dan bajingan itu akan membumbui cerita dan menyebarkan rumor. Croft dan keluarga Higgins tidak akan mampu menanggung penghinaan ini, dan keluarga Strickland akan jatuh ke dalam situasi yang lebih genting. Mendengar kata-kata Daniel, Benson terdiam. Kata-kata ini terus menggema di benaknya. Jika mereka berjudi, mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia hanya bisa menyaksikan keluarga Strickland perlahan-lahan dilahap oleh keluarga Higgins. Benson juga tahu tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka ingin menempati Treasure Commercial House untuk menyediakan keuangan dan sumber daya pelatihan yang tak ada habisnya bagi keluarga Higgins. Pada dasarnya itu akan menjadi sapi perah. Dengan begitu, kekuatan keluarga Higgins akan berkembang pesat. Namun, ini membutuhkan sejumlah keberanian. Bagaimanapun, keluarga Higgins adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas Stardom Realm. Jika mereka tidak cukup berhati-hati, keluarga Strickland akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Benson akhirnya mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Treasure Commercial House adalah buah yang dihasilkan dari upaya generasi keluarga Strickland yang tak terhitung jumlahnya, telah melalui banyak kesulitan sebelum mencapai skala saat ini. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Higgins mengambil alih dengan cara seperti ini. Setelah membuat keputusan internal, Benson berdiri dan berkata, Daniel, ayo pergi! Tanpa menunggu jawaban Daniel, dia langsung berjalan keluar. Daniel segera berdiri dan bertanya, Kakek ketujuh, kemana kita akan pergi? Aku harus bicara dengan Dominic karena aku punya sesuatu untuk dikonfirmasi dengannya. Baik, silakan datang dengan aku. Aku tahu di mana dia tinggal. Mereka meninggalkan kamar dan bergegas menuju kediaman Dominic. Saat ini, Dominic baru saja menerobos. Ketika Daniel membawa Benson ke kediaman Dominic, Dominic telah menerobos ke Saint Realm. Dia sedang merasakan kekuatan suci yang melonjak di tubuhnya, yang terasa seolah-olah tak ada habisnya. Rasanya tidak nyata. Dominic belum pernah merasa begitu kuat sebelumnya. Setiap gerakannya yang acak terasa cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Apakah ini Saint Realm? Itu luar biasa. Dibandingkan dengan alam abadi, alam Saint berkali-kali lebih kuat. Tidak ada perbandingan sama sekali di antara keduanya. Bahkan alam pra-Saint biasa-biasa saja di depan Saint Realm. Sangat kebetulan baginya untuk selamat dari pertempuran dengan Simon ketika dia berada di Sekte Glasir 7 Warna, yang telah mencapai daftar Sage Semu. Sekarang, Dominic memiliki ketakutan retrospektif. Jika Simon tidak bersikeras untuk menghancurkan kepalanya, tetapi menyerang bagian lain dari tubuhnya saat itu, dia akan terbunuh karena tubuh Vanas sama sekali tidak dapat menahan serangan kekuatan suci. Selama Simon menyuntikkan jejak kekuatan suci ke dalam tubuhnya, dagingnya akan segera dihancurkan. Ketika Dominic mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya, bahkan ruang yang digenggamnya gemetar, seolah-olah takut akan kekuatannya. Dia berpikir jika dia melayangkan pukulan, bahkan benua legendaris mungkin akan ditembus. Saint Realm itu kuat. Gumam Dominic pada dirinya sendiri. Setelah melakukan upaya dan persiapan begitu lama, dia akhirnya mencapai Saint Realm dan menyusul para prajurit di eselon pertama di Stardom Realm. Meskipun masih ada True Saint Realm dan Saint King Realm di atas, daftar Pseudo Sage masih sangat kuat. Di Stardom Realm, setiap kekuatan dengan prajurit Saint Realm adalah raksasa. Karena Dominic telah melangkah ke Saint Realm, dia memenuhi syarat untuk membangun kekuatannya yang besar. Dominic tersenyum dan berkata dengan dingin, Simon, pastikan cuci lehermu dan tunggu aku. Aku akan segera mengeksekusimu. Tidak membunuhku adalah kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidupmu. Sayangnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesali pilihan itu sekarang. Keputusan ini akan membawa kepunahan untuk keluarga kamu. Aku ingin tahu seperti apa ekspresimu saat aku menginjak reruntuhan keluarga Ford. Simon akan menjadi target Dominic berikutnya. Namun, kekuatan Pseudo Sagelist masih belum cukup. Bagaimanapun, Simon juga seorang prajurit Pseudo Sagelist.
Dominic tahu bahwa bahkan jika ia bisa mengalahkan Simon dengan vitalitas dan Exorcism Sword, ia tidak bisa membunuhnya. Dan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Simon. Karena dia dan Simon sangat membenci satu sama lain sekarang, Dominic tidak dapat memberikan ruang baginya untuk bertahan hidup. Membunuhnya adalah pilihan terbaik. Dia harus siap sepenuhnya dan mempercepat kerjasama dengan Daniel. Rumah komersial bisa menghabiskan uang lebih cepat daripada individu. Apa yang terjadi hari ini terjadi sekali di bulan biru. Waktu, lokasi, dan dukungan kerumunan semuanya menguntungkan baginya. Jika Neil tidak menaikkan harga Thunder Hammer dengan liar, yang nilainya juga cukup tinggi, Dominic tidak mungkin menghabiskan begitu banyak Starcoin sekaligus. Awalnya, tujuannya adalah menghabiskan lebih dari 120 miliar Starcoin untuk meningkatkan kekuatannya ke Present Realm. Hasilnya jauh di luar ekspektasinya karena dia langsung menerobos ke Saint Realm. Dia takut dia tidak akan menemukan kesempatan seperti itu di masa depan. Dia masih harus fokus pada rumah komersial, karena ini adalah cara paling aman dan tercepat untuk menghabiskan uang. Setelah menenangkan dirinya, Dominic membuka panel sistem dan memeriksa keadaannya. Pembawa acara, Dominic saldo, 9,98, 5,7, 1,990,00,0 Starcoin. Konstitusi, level 1 dari daftar Sage Semu 10.000 poin super kaya diperlukan untuk naik level vitalitas. Level 10 dari daftar tertinggi 100.000 poin super kaya diperlukan untuk naik level efektivitas tempur. Tahap awal dari teknik tempur daftar Sage Semu, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian, keterampilan, obat tradisional penyelesaian poin super kaya, 900. Seperti yang diharapkan, efektivitas tempurnya telah mencapai tahap awal daftar Pseudo Sage. Jika Dominic ingin maju lebih banyak, dia harus meningkatkan vitalitasnya ke Pseudo Sage List terlebih dahulu. Menurut aturan baru sistem, vitalitas dan konstitusi harus mengimbangi satu sama lain, dan perbedaan tidak bisa terlalu lebar. Jika tidak, konstitusinya tidak dapat diperbaiki dengan lancar. Dominic untuk sementara lega, karena efektivitas tempurnya telah mencapai Pseudo Sage List. Ini berarti dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya di alam bintang. Dia tidak harus tetap dalam keadaan ketakutan lagi. Sementara Dominic memikirkan bagaimana memperbaiki dirinya, dia merasakan seseorang mendekati melalui vitalitas yang dia keluarkan. Daniel dan Benson, mengapa mereka di sini? Bukankah kita baru saja berpisah satu sama lain? Dominic berpikir curiga. Meskipun ragu, dia dengan cepat menarik vitalitasnya, menunggu mereka mengetuk pintunya. Untungnya, Dominic telah menyelesaikan terobosan. Jika mereka tiba ketika dia mencoba menerobos ke Saint Realm, dia akan mendapat masalah. Benson berjalan di belakang Daniel. Tepat ketika mereka hendak mencapai kediaman Dominic, Benson tiba-tiba berkata, "Hah?" Kemudian dia berhenti bergerak maju. Daniel menyadari jeda Benson, jadi dia menoleh padanya dan bertanya dengan curiga. "Kakek ketujuh, apa yang terjadi?" "Apa ada yang salah?" "Tidak apa-apa. Pergi ke depan." "Dominic seharusnya sudah tahu bahwa kita ada di sini," kata Benson. "Dominic tahu kita di sini? Bagaimana dia bisa tahu? Aku baru saja merasakan vitalitasnya menjaga di sekitar sini. Jadi dia pasti tahu bahwa kita ada di sini." Vitalitas? Daniel tidak terlalu memikirkannya dan menuju kediaman Dominic. Karena dia bisa membunuh para prajurit di tahap awal Supreme List, itu normal baginya untuk memiliki vitalitas. Di alam Stardom, beberapa orang berbakat telah mendapatkan vitalitas segera setelah mereka mencapai tahap awal daftar tertinggi. Dominic setidaknya telah mencapai tahap tengah daftar tertinggi. Bahkan mungkin dia sudah mencapai tahap akhir. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia memiliki vitalitas. Benson terus mengikuti di belakang Daniel. Namun, dia tidak merasa damai sekarang. Vitalitas sekilas yang dia rasakan sekarang telah begitu kuat sehingga bahkan vitalitasnya menggigil ketakutan. Jika vitalitas adalah milik Dominic, betapa menakutkannya dia? Mungkin dia memiliki mentor yang telah mencapai status Saint King Realm. Jika tidak, Benson tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membina murid yang begitu hebat. Dia tidak sabar untuk melihat Dominic lagi untuk mengkonfirmasi identitasnya. Itu akan menjadi penting untuk rangkaian tindakan keluarga Strickland berikutnya. Dia perlu memilih apakah akan mempertaruhkan segalanya untuk berjudi, atau berlama-lama dalam kondisi yang terus memburuk ini. Jika dia memilih untuk berjudi, Benson membutuhkan alasan yang kuat untuk meyakinkan kepala dan leluhur keluarga Strickland. Prajurit alam Saint King rahasia akan lebih dari cukup untuk memenangkan hati mereka. Para eksekutif inti dan patriark keluarga Strickland semuanya tahu dengan jelas bahwa mereka akan dihancurkan jika mereka tidak melawan keluarga Higgins. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, mereka juga mungkin mati lebih cepat juga. Ide Benson sangat sederhana.
Jika Dominic memiliki mentor Sand King Realm, yang bersedia membantu keluarga Strickland keluar dari kendali keluarga Higgins, keluarga Strickland akan bersedia membayar berapapun biayanya. Menurut kata-kata Dominic, dia dan mentornya selalu mengasingkan diri dari dunia luar sebelumnya, jadi butuh waktu lama bagi mereka untuk keluar dan mengembangkan sekte mereka. Selama waktu yang lama, keluarga Strickland bisa melakukan banyak hal. Keluarga Higgins sudah menjadi kekuatan yang kuat, jadi tidak banyak waktu tersisa untuk keluarga Strickland bahkan jika mereka berjanji setia kepada mereka. Tapi jika mereka membayar kesetiaan kepada mentor Dominic, mereka setidaknya bisa sangat memperpanjang umur keluarga Strickland. Jika mereka terus dikendalikan oleh keluarga Higgins, keluarga Strickland akan segera kehilangan kendali atas Treasure Commercial House. Tetapi bahkan jika keluarga Strickland bersedia menyerahkan Treasure Commercial House, keluarga Higgins mungkin tidak akan mengampuni mereka. Semua orang tahu perlunya membasmi sumber masalah. Bahkan jika keluarga Higgins melepaskan mereka di permukaan, mereka diam-diam akan mengekang perkembangan keluarga Strickland. Begitu keluarga Higgins memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka akan membunuh semua tetua Saint Realm dari keluarga Strickland. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga Strickland untuk memastikan apakah mentor Dominic adalah Saint King Realm Warrior. Mereka segera mendatangi pintu kediaman Dominic. Ketuk! Daniel mengetuk pintu. Daniel dan Benson, silakan masuk. Suara Dominic datang dari dalam. Daniel membuka pintu, lalu berdiri di sampingnya, memberi isyarat, dan berkata, "Kakek ketujuh, tolong!" Benson langsung masuk tanpa ragu. Saat ini, Dominic sedang duduk di meja. Ia sudah membuat seteko kopi, menunggu mereka datang. "Silakan duduk," Dominic katakan. Daniel dan Benson tercengang ketika mereka melihat Dominic setelah memasuki pintu. Mereka belum lama berpisah dengan Dominic, tapi Dominic di meja sekarang tampak agak berbeda dari sekarang. Namun, mereka tidak tahu apa sebenarnya yang berbeda. Itu hanya firasat, jadi mereka tidak terlalu banyak berpikir. Mereka maju dan duduk di meja. Benson sedang berpikir tentang bagaimana memastikan apakah Dominic adalah murid dari Saint King Realm Warrior, jadi dia tidak punya waktu untuk mengamati perubahan Dominic. Daniel terlalu lemah, jadi dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa Dominic sedikit berbeda, mengandalkan intuisi seorang wanita. Dominic berdiri dan menuangkan 2 cangkir kopi dan berkata sambil tersenyum. "Benson, Daniel, silakan minum kopi. Aku tidak pandai dalam hal-hal seperti itu, jadi mohon maafkan aku jika kopi aku tidak enak rasanya." Dominic dalam suasana hati yang baik karena dia telah menerobos ke Saint Realm. Jika Daniel tidak begitu banyak membantunya, dia tidak akan bisa mencapai Saint Realm begitu cepat, jadi Dominic sangat berterima kasih padanya. "Terima kasih, Tuan Louis." "Dominic, terima kasih," Daniel dan Benson berkata pada saat bersamaan. Kemudian mereka menyesap kopi tersebut. Kopi itu tidak enak. Dia tidak hanya miskin dalam hal itu. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana membuatnya sama sekali. Tentu saja, kopi bukanlah intinya, dan mereka tidak di sini untuk minum kopi. Dominic juga menyesapnya, tapi dia pikir itu tidak buruk. Dominic meletakkan cangkirnya dan bertanya, "Kenapa kamu di sini?" "Dominic, aku sudah memberitahu kakek ketujuh tentang kerja sama di antara kita. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan khawatir. Di keluarga Strickland, dia adalah orang yang paling kupercaya. Dia tidak akan menyakiti aku." Daniel menjamin dengan hati-hati. Dia takut Dominic akan marah. Bagaimanapun, ini adalah rahasia di antara mereka berdua, tetapi dia telah memberitahu orang lain tentang hal itu tanpa izin Dominic. Namun, Dominic tidak akan marah. Dia menjadi lebih percaya diri setelah dia mencapai Saint Realm. Sebelumnya, Dominic lebih lemah dari Benson, tapi sekarang, dia memiliki keuntungan. Untung Presiden Treasure Commercial House mengetahuinya. Dengan bantuannya, Dominic percaya bahwa pengembangan Domatrix Commercial House akan jauh lebih cepat. Semakin cepat perkembangannya, semakin cepat kecepatan pengeluaran uang. Melihat Benson, Dominic bertanya, "Benson, tolong tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Aku akan memberitahumu jawabannya selama aku tahu." Benson berpikir sejenak dan bertanya, "Dominic, kudengar mentormu memberimu senjata ilahi ilusi saat kamu keluar." Dia memutuskan untuk memulai dengan senjata ilahi ilusi atas yang Daniel telah disebutkan. "Iya nih," Dominic menjawab dengan sederhana. "Boleh aku melihatnya? Tolong jangan salah paham. Daniel mengatakan bahwa senjata ilahi ilusi kamu sangat unik, dan aku sangat menyukai senjata ilahi ilusi, jadi aku sangat penasaran dan ingin melihatnya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi." "Tidak masalah." Setelah Dominic selesai berbicara, dia bangkit dan meletakkan kotak kayu di atas meja. "Benson, silakan lihat. Tapi aku harus menyatakan terlebih dahulu. Kamu hanya dapat melihatnya tetapi tidak membelinya. Ini hadiah dari mentorku, jadi tidak dijual."
Jika aku menjualnya, mentor aku tidak akan mengampuni aku. Tambah Dominic. Damik, jangan khawatir. Seperti kata pepatah, tuan-tuan jangan menghilangkan kesenangan orang lain. Aku hanya ingin melihat-lihat, dan aku tidak akan pernah mencoba memilikinya. Jawab Benson. Kalau begitu, luangkan waktumu. Dominic memberi isyarat. Benson membuka kotak kayu itu dengan hati-hati. Peretak, peretak. Sebuah pedang panjang dengan lingkaran cahaya merah terlihat. Pada saat yang sama, hawa dingin sedingin es dan energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Apa? Begitu Benson melihat Exorcism Sword, dia tercengang. Dia telah menjadi presiden Treasure Commercial House selama bertahun-tahun dan telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Jadi pengetahuannya jauh melampaui orang biasa. Bahkan Daniel, yang telah belajar senjata sejak kecil, tidak bisa memegang lilin kepadanya. Dia 100% yakin pedang merah di depan adalah senjata ilahi ilusi teratas. Bahkan di antara senjata ilahi ilusi teratas, itu adalah salah satu yang terbaik. Benson telah melihat 2 senjata ilahi ilusi teratas dari keluarga Strickland sebelumnya, tetapi mereka jauh lebih buruk daripada pedang ini. Ini adalah senjata ampuh yang hanya Sand King Realm Warriors yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Tanpa diduga, mentor Dominic telah memberikannya. Karena dia telah memberikan senjata yang begitu berharga kepada Dominic, hubungan mereka pasti sangat baik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hubungan mereka pasti lebih baik daripada ayah dan anak kandung kebanyakan. Damik, bisakah aku tahu nama pedang ini? Mentorku bilang namanya Exorcism Sword karena bisa menghancurkan semua kejahatan di dunia dan semua hal di alam semesta. Pedang eksorsisma? Itu nama yang bagus. Damik, karena mentormu memberimu harta yang begitu berharga, hubungan kalian pasti sangat baik. Benson menghela nafas. Tentu saja. Orang tua itu dan aku telah bergantung satu sama lain sejak aku masih kecil. Dan aku adalah satu-satunya muridnya. Bagaimana bisa hubungan kami tidak baik? Dominic berkata secara alami. Benson tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia pikir Dominic terlalu cuek tentang hal semacam ini karena dia masih tidak mengerti arti mentornya memberikan senjata. Bahkan ayah kandungnya mungkin tidak begitu baik padanya. Dia telah memberinya tidak hanya puluhan triliun Starcoin tetapi juga senjata ilahi ilusi atas mewakili identitas ketika Dominic telah keluar. Ketika orang melihat Exorcism Sword, mereka tidak akan menyerang Dominic kecuali mereka tidak masuk akal karena mereka semua tahu mereka tidak bisa menahan kemarahan pemilik pedang yang sebenarnya. Setelah kotak kayu itu ditutup, hawa dingin yang dipancarkan oleh Exorcism Sword langsung menghilang, dan ruangan kembali seperti semula. Benson tidak bisa menahan napas diam-diam. Dia telah menjadi presiden rumah komersial harta karun selama bertahun-tahun dan telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pedang ini paling mengejutkannya. Itu memang senjata ilahi yang langka. Bahkan 2 senjata ilahi ilusi teratas dari keluarga Strickland lebih rendah darinya. Dia takut bahwa hanya Sand King Realm Warriors yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Tentu saja, dia masih tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Dominic telah menemukannya di beberapa peninggalan. Tapi kemungkinan ini terlalu rendah. Itu hampir mustahil karena sangat berbahaya untuk menjelajahi peninggalan. Peninggalan di mana telah ada senjata ilahi ilusi teratas pasti cukup tingkat tinggi, sehingga orang hampir tidak bisa bertahan di dalamnya. Jika ada orang yang belum mencapai Saint Realm memasuki peninggalan seperti itu, dia akan mati. Akan sangat sulit bagi Dominic untuk bertahan hidup, apalagi keluar dengan harta karun. Terima kasih telah mengizinkan aku melihat senjata unik seperti itu. Ini adalah pembuka mata. Aku telah menjadi presiden rumah komersial harta karun selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat harta karun yang begitu berharga. Hal ini mengejutkan. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan mentormu. Puji Benson tanpa ragu. Benson, terima kasih atas pujianmu. Jika kamu ingin bertemu dengan mentor aku yakin kamu akan memiliki kesempatan di masa depan. Aku keluar dengan membawa tugas yang sudah ia berikan padaku. Ketika aku pergi, dia mengatakan bahwa sekte kami telah disembunyikan selama bertahun-tahun, jadi kami harus keluar sekarang. Jika tidak, orang-orang Stardom Realm semua akan melupakan kita. Dominic berkata dengan santai. Siapa nama sekte kalian? Apakah ada catatan sejarah? Maaf, tapi aku tidak bisa menceritakannya untuk saat ini. Lagi pula, aku baru saja keluar dan belum menyelesaikan misiku. Mentorku tidak mengizinkanku untuk mengungkapkan informasi tentang sekte kita sesuka hati. Jika tidak, aku akan dihukum saat dia keluar. Ini salahku. Seharusnya aku tidak bertanya seperti itu. Maafkan aku, Dominic. Nada bicara Benson meminta maaf. Dia bertindak sangat rendah hati. Dapat dikatakan bahwa sikap Benson saat ini terhadap Dominic sangat berbeda dari pertemuan sebelumnya. Dia telah memperlakukan Dominic sebagai junior sekarang. Tapi sekarang, Dominic dianggap sebagai pewaris 6 kekuatan teratas Stardom Realm. Dia pikir dia tidak berbeda dengan Croft. Meskipun Dominic masih juniornya, statusnya sangat berbeda sekarang.
Benson tidak berani memperlakukan Croft seperti junior atau ceramah mengajarinya dengan santai. Dominic telah menghabiskan 10 triliun Starcoin untuk melawan Neil di pelelangan, jadi Benson tahu bahwa identitasnya tidak sederhana dan memanggilnya. Tapi menjadi kaya tidak berarti apa-apa. Keluarga Strickland kaya, tapi telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Jika mereka masih tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri, semua yang dimiliki keluarga Strickland akan direbut oleh orang lain, dan keluarga Strickland akan menurun. Tapi sekarang, Benson tahu Dominic lebih dari sekedar kaya. Dia memiliki senjata ilahi ilusi teratas, yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur atau dibeli dengan uang. Banyak senjata ilahi ilusi tingkat tinggi telah dilelang di Stardom Realm, sementara senjata ilahi ilusi teratas belum pernah dilelang. Jika ada yang mengambil senjata ilahi ilusi teratas ke pelelangan, itu akan menyebabkan kehebohan di seluruh Stardom Realm, termasuk 6 kekuatan teratas. Benson takut bahwa orang yang berhasil membelinya hanya bisa berasal dari salah satu dari 6 pasukan teratas dengan Sand King Realm Warriors. Orang lain tidak akan punya kesempatan. Karena perubahan identitas Dominic itulah Benson berusaha bersikap rendah hati untuk mendapatkan bantuannya. Dia percaya kata-kata Daniel harus benar. Benson, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku mendapat bantuan Daniel segera setelah aku datang ke benua legendaris. Aku sangat berterima kasih. Tolong jangan ragu untuk memberitahu aku jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan. Aku tidak akan menolak. Mentor aku meminta aku untuk membuat lebih banyak teman di luar, dan Daniel adalah teman kedua aku di sini. Aku selalu memperlakukan teman dengan tulus. Dominic berbohong dengan tenang, berpura-pura serius. Dia selalu berusaha menipu Daniel. Dia telah membuat identitas khusus untuk dirinya sendiri, yaitu murid dari Sand King Realm Warrior. Hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan dukungannya ketika mendirikan dan memperluas rumah komersial baru. Sekarang Daniel tampaknya percaya. Tapi ini masih jauh dari cukup. Pengembangan rumah komersial baru paling banyak bisa menelan biaya ratusan miliar Starcoin, yang mungkin memakan waktu lama. Dengan kata lain, paling banyak, Dominic bisa mendapatkan 1 juta poin super kaya dari ini, yang hanya bisa membantunya menerobos ke True Saint Realm. Untuk mencapai Sand King Realm diperlukan puluhan juta poin super kaya, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan poin super kaya yang cukup dalam waktu singkat dengan cara konvensional. Jadi, Dominic telah datang dengan rencana yang berani. Pada saat kekuatannya mencapai True Saint Realm, Domatrix Commercial House pasti juga telah dikembangkan ke skala tertentu. Saat itu, dia akan berdiskusi dengan patriark keluarga Strickland untuk merger dan akuisisi besar-besaran karena dia tahu keluarga Strickland sangat ingin keluar dari kesulitan saat ini. Setelah penggabungan berhasil, Dominic akan mencapai Sand King Realm, menjadi salah satu orang terkuat di Stardom Realm. Dengan bantuan vitalitasnya, Exorcism Sword, dan Thunder Hammer, dia akan menjadi salah satu orang paling kuat bahkan di antara Sand King Realm Warriors. Saat itu, tidak masalah apakah dia memiliki mentor yang telah mencapai Sand King Realm, karena Dominic sendiri akan menjadi pendukung terbesarnya. Jika ingin mencapai semua tujuannya, ia harus menjalankan rencananya selangkah demi selangkah. Pertama, dia harus membuat Daniel dan Benson benar-benar percaya pada diri mereka sendiri, menghilangkan semua keraguan mereka. Terima kasih, Tuan Louis. Ini kehormatan aku untuk menjadi teman kamu. Daniel berterima kasih. Dominic menyela. Daniel, tolong jangan katakan itu. Karena kita adalah teman, kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai sederajat. Aku akan merasa aku diperlakukan seperti orang asing mendengar kamu mengatakan itu. Aku mengerti, Tuan Louis. Daniel berbisik. Dominic, kapan mentormu akan datang ke benua legendaris? Aku ingin bertemu dengannya atas nama keluarga Strickland. Jika menurutmu aku tidak memenuhi syarat, aku akan meminta salah satu patriark kita untuk menemuinya. Kata Benson tiba-tiba. Benson, bagaimana bisa kamu tidak memenuhi syarat? Mentor aku adalah orang yang sangat santai. Tidak begitu banyak aturan di sekte kami. Jika dia ada di sini, kamu dapat bertemu dengannya kapan saja, tapi aku khawatir itu tidak mungkin sekarang. Aku tidak bisa menghubunginya sampai tugas aku selesai. Jawab Dominic setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, Benson berpikir. Dia pasti santai hanya dengan muridnya. Bagaimana dia bisa santai dengan orang lain? Benson percaya seorang Sand King Realm Warrior tidak bisa memiliki temperamen yang baik. Dominic, apa misimu? Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk kamu? Benson bertanya. Tentu saja. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Daniel, jadi dia akan membantuku. Jawab Dominic. Bagaimana dengan hal-hal lain? Neil dan pelindungnya Hell menunggumu di luar. Terlebih lagi, Hell telah menghubungi Presiden Cabang Grande Commercial House di sini dan memintanya untuk memasang jaring anti pelarian di dekatnya. Mereka menunggumu muncul. Daniel merasa kaget. Jangan keluar baru-baru ini, Tuan Louis. Katanya. Neil tidak akan bisa menunggu lama. Selama kamu berada di rumah komersial harta karun, dia tidak akan berani menyakitimu. Daniel, jangan khawatir.
Aku bisa mengurus Neil sendiri. Jika dia berani menyerangku, dia akan menjadi daging mati. Kata Dominic santai. Dia terdengar seperti tidak peduli sama sekali. Dominic menyangka Neil sedang menunggu di luar. Apa yang terjadi di pub dan di pelelangan adalah kombinasi dari perseteruan lama dan baru. Neil akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, jadi dia tidak akan pernah melepaskannya. Tapi Dominic orang yang berbeda sekarang. Saat itu, dia masih berada di Supreme List tahap tengah, sedangkan Hale sudah di tahap akhir. Meskipun Dominic tidak takut padanya, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Dominic sekarang telah menerobos ke Saint Realm dengan bantuan Neil di pelelangan, jadi Neil selemah semut di matanya sekarang. Selama Patriark Saint Realm dari keluarga Jefferson tidak datang, Dominic dapat menghadapi mereka tidak peduli berapa banyak orang yang telah dikirim untuk menyerangnya. Dominic, Neil adalah pewaris keluarga Jefferson. Mereka tidak hanya menguasai Grande Commercial House, yang merupakan salah satu dari 5 rumah komersial teratas tetapi juga memiliki keluarga Jervis sebagai pendukung mereka. Aku pikir kamu akan lebih baik tidak menyinggung mereka. Aku bisa membantu menengahi. Mungkin kamu bisa bertemu dan menghapus kesalahpahaman. Saran Benson. Benson, apa menurutmu aku takut pada keluarga Jefferson? Dominic bertanya sambil tersenyum. Aku tahu kamu tidak takut pada mereka, tapi bagaimanapun juga, kamu baru saja datang ke benua legendaris. Kamu masih harus menyelesaikan misimu, kan? Semakin sedikit masalah, semakin baik. Jelas Benson. Dominic menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Benson, kamu salah paham dengan situasiku. Mentorku memang menugaskanku misi, tapi saat aku pergi, dia juga bilang aku tidak boleh takut masalah meski aku tidak boleh membuat masalah. Siapapun yang berani menindas kita harus membalas 10 kali lipat. Boom. Ledakan. Dengan kata-kata itu, Dominic melepaskan nafas energinya di Saint Realm. Suhu ruangan menurun seketika. Benson dan Daniel gemetar dan merasa seolah-olah mereka telah diletakkan di tengah es 1000 tahun. Satu saat sebelumnya, cuaca telah hangat, tetapi sekarang, semuanya membeku. Kedua orang itu pernah mengalami penggabungan api dan es. Setelah Dominic mengeluarkan nafas energinya, tujuannya telah tercapai, jadi dia segera mengambilnya kembali. Daniel tidak terlalu terkejut karena dia terlalu lemah. Dia tahu Dominic setidaknya berada di tahap tengah daftar tertinggi, jadi dia pikir itu normal baginya untuk merasa tidak mampu menolak. Tapi Benson berbeda. Sekarang, dia kedinginan karena terkejut. Dia telah mencapai alam prasen, jadi dia tahu apa napas energi yang baru saja Dominic lepaskan. Itulah kuasa suci yang paling murni, yang jauh lebih murni darinya. Mereka sama sekali tidak berada di liga yang sama. Pikirannya masih kosong. Benson tidak tahu mengapa Dominic bisa menjadi Saint Realm Warrior di usia yang begitu muda. Apakah dia masih manusia? Anak muda paling berbakat di Stardom Realm yang memiliki sumber data terbatas hanya bisa mencapai Pre-Saint Realm paling banyak, sementara Croft masih berada di puncak Supreme List. Tapi Dominic, yang tampaknya menjadi pemuda yang tidak berbahaya, telah mencapai Saint Realm, melampaui semua orang muda Stardom Realm secara diam-diam. Luar biasa. Tidak bisa dimengerti. Jenius tidak cukup untuk mendeskripsikannya lagi. Bagaimana dia membuatnya? Belum pernah ada orang seperti itu di Stardom Realm sebelumnya. Kekuatan suci Dominic ditarik dalam sekejap. Daniel kembali sadar lebih cepat dari Benson. Mungkin ini karena orang yang tidak tahu apa-apa tidak takut apa-apa. Dia tidak tahu Dominic telah mencapai Saint Realm, jadi dia tidak terlalu terkejut. Kakek ketujuh, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Daniel bertanya. Suaranya menarik Benson kembali dari kebingungan yang mendalam. Tidak ada. Benson menjawab dengan agak canggung. Ketika dia sadar, hanya ada satu kalimat di benaknya. Dia berpikir, kita harus mendapatkan bantuan Dominic. Benson percaya mentor Dominic pasti tidak hanya berada di tahap awal Saint King Realm. Mungkin ia berada di tahap akhir atau berada di puncak. Patriark keluarga Higgins dikatakan berada di tahap awal Saint King Realm, dan bahkan jika dia telah menyembunyikan kekuatannya, dia tidak boleh berada di atas tahap menengah. Jadi, jika dia bertemu dengan seorang pejuang di tahap akhir atau di puncak, dia juga harus menyerah. Jika mentor Dominic mau berbicara untuk keluarga Strickland, mereka mungkin bisa melepaskan diri dari kendali keluarga Higgins dengan mudah. Ini benar-benar kesempatan besar bagi mereka. Tampaknya keluarga Strickland diberkati. Ketika mereka menunggu kehancuran yang akan datang dengan putus asa, sosok seperti dewa tiba-tiba datang ke benua legendaris. Dan Daniel, keturunan keluarga Strickland kebetulan bertemu dengannya. Dia pasti penyelamat keluarga Strickland, kan? Saat memikirkan hal ini, Benson menjadi bersemangat. Benson, apa kamu masih berpikir aku takut pada keluarga Jefferson sekarang? Aku tidak akan takut jika patria keluarga Jefferson datang. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, mentorku akan menghajarnya. Mentor aku sangat protektif terhadap aku. Jika keluarga Jefferson menyakitiku,
dia mungkin akan marah dan memusnahkannya. Maaf, Tuan Louis, aku picik. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Keluarga Strickland akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Benson dengan hormat. Ini adalah dunia prajurit. Siapapun yang lebih kuat akan dihormati oleh yang lebih lemah. Bahkan jika Benson jauh lebih tua dari Dominic, dia harus dengan hormat memanggil Dominic Tuan Louis atau Lord Louis karena dia adalah seorang Saint Realm warrior muda. Benson, terima kasih. Daniel akan membantu aku sih, tapi itu akan menjadi besar jika keluarga Strickland dapat sepenuhnya mendukung dia. Selama tugas aku selesai, aku akan mengucapkan kata yang baik untuk keluarga Strickland kepada mentor aku. Saran Dominic. Dia tahu dia telah sepenuhnya menaklukkan Benson setelah menunjukkan nafas kekuatan sucinya di Saint Realm. Dengan bantuan murah hati dari Treasure Commercial House, yang merupakan salah satu dari 5 rumah komersial teratas, Domatrix Commercial House akan berkembang pesat. Benson memandang Daniel dan berkata dengan serius. Aku mengerti. Daniel, bantu Tuan Louis sepenuh hati mulai sekarang. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Jangan khawatir. Aku akan kembali berbicara dengan eksekutif inti keluarga kita. Ingat. Kamu harus memastikan Tuan Louis puas. Aku mengerti, kakek ketujuh. Daniel cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi antara Dominic dan kakek ketujuh yang belum dia sadari. Mengapa kakek ketujuh tiba-tiba mengubah nada bicaranya ketika dia berbicara dengan Dominic? Cara dia menyapanya berubah dari Dominic menjadi Tuan Louis. Jelas dia menghormatinya dari lubuk hatinya. Ketika Dominic berbicara tentang Neil Jefferson, dia bisa melihat niat membunuh di matanya. Mungkinkah kekuatan Dominic lebih tinggi dari daftar tertinggi tingkat menengah atau tingkat akhir? Mungkinkah bahkan kakek ketujuh terkejut dengan kekuatannya? Apa itu bisa terjadi? Puncak daftar tertinggi? Atau alam Presage? Mustahil. Berapa usia Dominic terlihat? Bagaimana orang seperti dia bisa mencapai alam Presage? Tetapi jika dia tidak mencapai alam Presage, kakek ketujuh tidak akan begitu terkejut. Setelah kita pergi, aku akan bertanya kakek ketujuh apa yang sebenarnya terjadi. Daniel memutuskan untuk dirinya sendiri. Dia adalah wanita dengan kecantikan sekaligus bakat tinggi. Setelah analisis singkat, dia hampir menebak apa yang terjadi. Tapi Daniel masih meremehkannya. Bahkan jika Dominic telah mencapai alam Presage, Benson, presiden rumah komersial harta karun yang berpengalaman, tidak akan begitu terkejut. Di alam Stardom, ada beberapa anak muda yang telah mencapai alam Presage. Ada lebih dari satu pemuda seperti itu. Tampaknya mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari Dominic. Namun, dalam seluruh sejarah Stardom Realm, orang mungkin tidak dapat menemukan seseorang semuda Dominic yang telah mencapai Sage Realm. Itulah mengapa Benson sangat terkejut. Dominic telah menulis ulang sejarah Stardom Realm. Benson juga telah mengubah pemahamannya tentang kata bakat karena dia tidak tahu apa yang Dominic lalui untuk mencapai kekuatannya saat ini. Namun tidak diragukan lagi bahwa pemuda ini disukai oleh Tuhan di alam bintang. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mampu menjadi musuh Dominic. Tuan Louis, kita harus pergi sekarang. Silakan beristirahat. Jika kamu membutuhkan sesuatu, hubungi Daniel langsung. Dia akan membuat pengaturan untuk apapun yang kamu butuhkan. Benson membungkuk padanya dan siap untuk pergi. Ia ingin sekali kembali pada keluarganya. Dia ingin memberitahu anggota inti dan para tetua keluarga Strickland tentang Dominic. Keluarga Strickland berangsur-angsur putus asa. Tapi Dominic akan membawa secercah harapan bagi mereka. Tidak peduli keluarga Strickland bisa berhasil atau tidak, mereka harus menangkap kesempatan ini. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Tolong hati-hati, Tuan dan Miss Strickland. Sampai jumpa, kata Dominic. Manfaat yang ia peroleh hari itu sungguh di luar imajinasi. Ia butuh waktu untuk memikirkannya. Tidak hanya kekuatannya mencapai alam Sage, tetapi dia juga telah menerima persetujuan dari Benson, presiden rumah komersial harta karun. Di masa depan, pengembangan rumah komersial Domatrix pasti akan berjalan mulus. Segera dia akan mencapai daftar Sage sejati. Selamat tinggal, Tuan Louis. Selamat tinggal, Tuan Louis. Daniel dan Benson berdiri dan berbicara pada saat bersamaan. Biarkan aku mengantarmu pergi. Dominic berdiri dan berjalan mereka ke pintu. Ia melihat mereka pergi menjauh lalu menutup pintu. Dia kembali ke tempat duduknya dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Ketika kekuatan seseorang menerobos dari alam abadi ke alam Sage, tubuh seseorang juga akan berubah dari tubuh fana menjadi tubuh suci. Sejak saat itu, dia tidak lagi terancam oleh Armageddon dan akan mencapai keabadian sejati. Itu tidak berarti bahwa orang yang telah mencapai alam Sage tidak bisa mati. Tapi dia tidak akan mati tanpa trauma eksternal yang serius. Jika tubuh fisik dan roh seseorang dihancurkan oleh kekuatan eksternal yang kuat, bahkan mereka yang berada di alam Sage akan binasa. Misalnya,
Sangat mudah bagi seorang pria dalam daftar Raja Sage untuk membunuh seorang pria dalam daftar Sage Pseudo. Selain itu, daftar Raja Sage hanyalah kekuatan terkuat di alam bintang peradaban tingkat 7, tetapi itu bukan yang terkuat di seluruh alam semesta. Di atasnya adalah peradaban tingkat 8, peradaban tingkat 9, dan bahkan peradaban dewa. Meskipun Dominic telah mencapai alam Sage, dia hanya bisa beristirahat sebentar. Ia tidak bisa berhenti berusaha keras. Setelah Daniel dan Benson meninggalkan kediaman Dominic, Benson menoleh padanya. Daniel, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Aku akan segera kembali ke keluarga. Kuserahkan Tuan Louis padamu. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas dirinya. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Apapun permintaan dia, kamu harus memenuhinya. Aku akan memberimu wewenang tertinggi di Treasure Commercial House. Jangan abaikan dia, mengerti? Aku mengerti, kakek. Jawab Daniel patuh. Daniel, kamu telah melakukan pelayanan yang besar bagi keluarga, dan keluarga tidak akan melupakan kamu. Namun, misimu belum selesai, dan kamu harus tetap di sisi Tuan Louis untuk membantunya menyelesaikan misi yang diberikan oleh mentornya. Ini adalah hal yang paling penting, dan kamu harus sangat berhati-hati. Kakek, apa yang terjadi di bumi barusan? Mengapa sikap kamu berubah begitu banyak tiba-tiba? Kamu tahu identitas mentor Tuan Louis? Daniel bertanya dalam hatinya. Tidak, aku hanya memastikan hal lain. Apa itu? Daniel, menurutmu pria seperti apa yang terkuat di Stardom Realm? Benson mengubah topik dan mengajukan pertanyaan lain. Bukankah itu Croft dan beberapa lainnya? 3 dari mereka tampaknya telah mencapai alam Presage. Dikatakan bahwa Croft juga bersiap untuk menerobos ke alam Presage. Aku ingin tahu apakah dia telah berhasil. Jika dia melakukannya, kekuatannya akan sama dengan kekuatanmu. Jawab Daniel dengan nada sedikit iri. Tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukai Croft, dia harus mengakui bahwa dia adalah pria dengan potensi langka di alam bintang. Bahkan dalam hampir 10.000 tahun sejarah Stardom Realm, dia adalah salah satu peringkat teratas. Daniel tahu bahwa dia jauh lebih rendah dari orang-orang seperti itu. Tapi dia jauh lebih muda dari Croft. Croft adalah salah satu pemuda terkuat di alam bintang. Apakah itu sebabnya kamu tidak mau menikah dengannya? Kamu harus tahu bahwa ada banyak sekali wanita di alam Stardom yang ingin menikah dengannya, dan tidak ada kekurangan wanita berbakat di antara mereka. Kata Benson. Kakek, aku pernah bertemu Croft sekali. Aku tidak bisa melihat emosi apapun di matanya. Dia bahkan tidak merasakan empati. Dalam hatinya, yang terpenting adalah kekuasaan. Walaupun aku menikah dengannya, dia tetap akan memusuhi keluarga kami. Saat itu, keadaan akan sulit bagi kedua belah pihak. Jadi sebaiknya kita tangani masalah ini dengan cara lain. Aku tidak ingin melihat keluarga aku dihancurkan oleh suami aku. Jawab Daniel serius. Memang benar. Karakter Croft adalah salah satu alasan dia bisa memiliki prestasi seperti itu. Beberapa pemuda lainnya tidak lebih baik darinya. Mereka memiliki kesamaan. Artinya, mereka sangat egois dan sombong. Mereka tidak akan pernah berubah pikiran karena orang lain. Benson mengangguk setuju. Bertahun-tahun, aku berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Croft, agar aku tidak perlu menikah dengannya. Tapi pertama-tama, keluarga Strickland harus melepaskan diri dari kendali keluarga Higgins. Aku tidak bisa menemukan bahkan sedikit kesempatan, sampai aku bertemu Tuan Louis. Barulah aku melihat secercah harapan. Kamu melakukan hal yang benar, Daniel. Ketika kami bertemu Tuan Louis, aku tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir bagi keluarga kami. Kamu harus melayaninya dengan baik dan biarkan dia puas sepenuhnya. Kata Benson dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, tapi aku masih penasaran. Apa yang telah kamu temukan yang membuat kamu percaya Tuan Louis adalah orang yang mengubah nasib keluarga aku? Benson menjawab dengan ambigu. Daniel, apa pendapatmu tentang Tuan Louis dibandingkan dengan Croft Higgins? Daniel tercengang karena dia belum melihat pertanyaan ini datang darinya. Tidak cocok untuk membandingkan Dominic dengan Croft. Bagaimanapun, yang pertama terlihat jauh lebih muda. Berada di tahap akhir daftar tertinggi, dia mengalahkan para jenius. Kakek ketujuh, walaupun Tuan Louis terlihat lebih rendah dari mereka, dia jauh lebih muda. Jadi, ketika dia mencapai usia Croft sekarang, aku yakin dia tidak akan lagi jatuh pendek kepada mereka. Benson berhenti dan berbalik untuk melihat Daniel, lalu bertanya sambil tersenyum tipis. Apakah kamu begitu yakin bahwa Dominic Louis dapat melampaui Croft Higgins? Dia merasa malu di bawah tatapannya, tetapi dia masih menjawab dengan tegas. Ya, aku percaya Tuan Louis. Satu-satunya masalah adalah usianya yang masih muda. Dengan diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan melampaui Croft Higgins. Melanjutkan langkahnya, Benson menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku khawatir kamu telah membuat penilaian yang salah kali ini. Apa kamu tidak percaya Tuan Louis? Lalu kenapa kamu begitu mempercayainya? Daniel bertanya dengan bingung. Bukannya aku tidak percaya padanya, hanya saja dia tidak selevel dengan Croft Higgins. Omong kosong!
Tuan Louis jauh lebih muda dari Croft. Kakek ketujuh, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa mereka tidak pada tingkat yang sama? Ketika Tuan Louis cukup umur, dia pasti akan melampaui Croft. Balas Daniel. Benson tertawa dan berkata, Daniel, kamu mungkin salah paham. Aku tidak bermaksud bahwa Dominic tidak sebanding dengan Croft. Sebenarnya Croft, ditambah orang-orang itu, jauh lebih rendah darinya. Croft, ditambah orang-orang itu, jauh lebih rendah dari Dominic. Daniel bertanya-tanya dengan bingung. Apa maksud Benson? Apakah Dominic sudah melampaui Croft? Bagaimana mungkin? Kakek ketujuh, apa yang terjadi? Bisakah kamu berhenti menggodaku? Aku kehabisan kesabaran. Katanya cemas. Baiklah, 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 baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi jangan beritahu siapapun tentang apa yang akan kukatakan padamu. Setelah berita itu tersebar, keluarga kita akan mendapatkan lebih banyak pesaing yang tidak dibutuhkan. Mengerti? Katakan saja padaku. Daniel mendesaknya dengan penuh semangat. Daniel, kekuatanmu masih rendah, jadi kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh aura yang Tuan Louis terpapar. Apa? Apa? Apakah dia telah melampaui Croft dalam kekuatan dan mencapai alam Presage? Daniel bertanya kaget, mata indahnya terbuka lebar. Itulah yang baru saja dia pikirkan, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Jika Tuan Louis benar-benar mencapai alam Presage pada usianya, bukankah itu berarti dia bahkan lebih berbakat daripada Croft? Pikirnya. Lebih dari itu, aura Tuan Louis adalah energi bijak paling murni, jauh lebih murni dari alam Presage. Artinya dia sekarang berada di alam Sage. Benson berseru. Apa? Daniel berpikir. Tuan Louis ada di alam Sage. Bukan tahap akhir daftar tertinggi, atau puncak daftar tertinggi atau alam Presage, tapi alam Sage. Dia berdiri di sana tercengang dan bahkan lupa berjalan. Benson juga berhenti, memberinya waktu yang dia butuhkan untuk mencerna informasi. Bahkan, Daniel bukan satu-satunya yang mengalami keheranan. Benson sendiri juga agak terkejut. Siapa yang mengira pemuda seperti itu akan menjadi kultivator di alam Sage? Jika tetua Stricklands mengetahuinya, mereka akan sangat terkejut. Alam Sage berada di luar alam Stardom. Kekuatan apapun yang telah mencapainya dapat mencari hegemoni di alam bintang. Yang terpenting, Dominic masih sangat muda. Di antara pembudidaya yang dikenal di alam Sage di alam Stardom, yang termuda tampaknya berasal dari keluarga Ford, dan usianya lebih dari 10.000 tahun. Karena itu, jika berita tentang Dominic menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh Stardom Realm. Setelah mempelajarinya, Daniel tidak bisa lagi berpikir. Dia tersesat dalam kenangan yang dalam. Dia telah bersama seorang kultivator di alam Sage selama ini, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Tapi kemudian dia tersadar mengapa Dominic tidak menunjukkan keraguan untuk membunuh Tyrell, pewaris kedua Jefferson. Ia sama sekali tak keberatan menyinggung Neil. Keluarga Jefferson tidak punya nyali untuk menghadapi ahli alam bijak. Ada aturan di aliansi suci bahwa para kultivator di alam Sage tidak dapat memulai perang sesuka hati. Selain itu, karena Dominic sudah berada di alam Sage, seberapa kuat mentornya? Dia bisa berada di tahap akhir atau puncak daftar Raja Sage. Dengan kekuatan yang luar biasa dan latar belakang yang menakutkan, masuk akal jika Dominic tidak takut pada keluarga Jefferson. Sesuatu tiba-tiba terjadi pada Daniel. Dia ingat bahwa dia telah memanggil Dominic dengan namanya saat itu, dan ingatan itu membuatnya takut. Itu tidak sopan untuk memanggil ahli alam Sage dengan nama. Untungnya, Dominic bukan orang yang picik. Jika tidak, Daniel akan berubah pasangannya lama. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menemukan pasangan baru. Siapa yang mengira bahwa Dominic akan memiliki kekuatan yang sama dengan para penatua di usia yang begitu muda? Karena sudah hampir waktunya, Benson bertanya. Hei, apakah kamu sudah sadar kembali? Mari kita pergi sekarang. Aku harus kembali ke keluarga untuk memberitahu para tetua berita itu. Ketujuh, kakek ketujuh, kamu tidak bercanda denganku, kan? Daniel masih tidak percaya. Apa kamu pikir aku akan bercanda tentang hal seserius itu? Dominic adalah 100% ahli Sage Realm. Energi Sage yang dipancarkan darinya sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Dengan kata lain, Tuan kekuatan Louis sekarang sama dengan kekuatan para tetua. Apakah dia benar-benar melampaui Croft Higgins? Aku tidak tahu apakah dia terdekat dengan tetua kita. Aku tidak berada di alam Sage, dan aku tidak tahu kesenjangan di antara mereka. Tapi aku yakin Croft dan yang lainnya tidak mendekati Dominic. Mereka lebih tua darinya, tapi kekuatan mereka kalah jauh dari Dominic. Meskipun beberapa dari mereka telah mencapai alam Presage, untuk menerobos ke alam Sage membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Dengan bakat Tuan Louis, siapa yang tahu Rana apa yang akan dia capai setelah 1000 tahun? Apa Tuan Louis setangguh itu? Daniel bergumam. Dia lebih dari kuat. Dia itu. Benson kehilangan kata-kata untuk menggambarkan Dominic. Kakek ketujuh, aku mengerti maksudmu.
Karena Tuan Louis bisa mencapai alam Sage pada usia yang begitu muda, tidak banyak yang seperti dia dalam sejarah alam Stardom. Jadi, Daniel, peranmu sangat penting. Setelah dia memberimu tugas, kamu harus menyelesaikannya. Keluarga kita perlu tahu apakah kita bisa mengandalkan mentornya untuk membebaskan diri dari kendali keluarga Higgins. Dimengerti? Setelah itu, mereka berdua terus maju. Dalam penelitian ini, Benson meminta manajer rumah komersial harta karun untuk melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan pekerjaan Daniel berikutnya dan menjadikannya prioritas. Kemudian, dia merobek ruang angkasa dan bergegas kembali ke Strickland secepat yang dia bisa. Dominic tidak tinggal di kamar lama. Setelah terbiasa dengan kekuatannya dari alam Sage, dia meninggalkan ruangan dan keluar dari rumah komersial harta karun. Benson mengatakan Neil dan juaranya sedang menunggunya di luar bersama banyak orang. Tentunya, Dominic tidak bisa mengecewakannya. Meskipun yang pertama tidak ingin memiliki konflik dengan Jefferson, Neil mencarinya. Dalam hal ini, itu bukan salahnya. Bagaimanapun, dia telah membunuh Charles, yang telah membuatnya melawan keluarga Jefferson. Dan tidak masalah jika dia membunuh Jefferson yang lain. Selain itu, Dominic ingin menguji seberapa kuat kekuatan alam Sage. Setelah memilih arah secara acak, dia melompat dan melesat seperti seberkas cahaya. Ia tidak berniat membunuh Neil di daerah ramai ini karena ia takut menimbulkan luka atau kematian yang tidak perlu. Dia hanya ingin menguji kekuatannya. Jadi, ia memutuskan untuk memancing mereka keluar dari tempat ini. Di lokasi terpencil, dia bisa menguji kekuatannya dengan baik. Jika Neil berani mengikutinya, dia akan berurusan dengannya juga. Benar saja, Dominic baru saja pergi ketika puluhan berkas cahaya dengan cepat mengejarnya. Di garis depan ada Neil, juaranya, Hell, dan direktur cabang Cornucopia. Sama seperti Hell, kekuatan direktur cabang telah mencapai tahap akhir daftar tertinggi. Karena Neil adalah pewaris Jefferson, kecuali Presiden Cornucopia, semua direktur cabang di benua legendaris harus memanggil Neil. Tuan Jefferson. Orang-orang di belakang mereka semuanya adalah pejuang dari zona perdagangan super di West Zone dan para ahli yang dikirim oleh Jefferson untuk membantu Neil dalam menyelidiki penyebab kematian Taro. Oleh karena itu, kelompok ini agak kuat. Selain 2 di Supreme List tahap akhir, ada 8 petarung di tahap tengah dan belasan di Supreme List tahap awal. Secara total, ada lebih dari 20 petarung di daftar tertinggi. Sisanya puluhan petarung semuanya masuk dalam daftar Immortal. Meskipun mereka tidak memiliki petarung di puncak daftar tertinggi, kombinasi ini sudah cukup kuat untuk mengalahkan 80% kekuatan kecil dan menengah di alam Stardom. Tampaknya, keluarga Jefferson telah mengerahkan semua pasukan elitnya di West Zone hanya untuk menjatuhkan Dominic. Sinar cahaya melesat di langit seperti bintang jatuh, menimbulkan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang berani melihatnya lebih dekat. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa sekelompok orang ini datang bukan dengan niat baik. Cukup banyak orang di alam Stardom telah terbunuh secara tidak sengaja karena berkumpul untuk menonton kesenangan. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang berani mengikuti untuk menonton. Kecuali seseorang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya, tidak ada yang berani mengikuti. Sementara itu, Dominic melaju sepanjang jalan. Setelah lebih dari 2 jam, akhirnya ia menemukan pegunungan yang rimbun. Tempat itu sepi dan sunyi, dengan gunung-gunung terjal dan pohon-pohon besar, dan segala macam binatang meraung di sana-sini. Dominic pikir itu akan berfungsi sebagai pemakaman yang baik bagi keluarga Jefferson. Jadi, ia berhenti di puncak pohon besar di sebuah puncak gunung dan menunggu Neil dan orang-orangnya datang. Di samping pohon itu terdapat ular piton raksasa sepanjang puluhan meter. Dominic merasakan binatang aneh di bawah kakinya. Itu ditutupi dengan sisik putih perak di seluruh tubuhnya dan memiliki 2 benjolan di kepalanya. Sepertinya ular ini akan berevolusi menjadi naga. Tapi Dominic tidak mempedulikannya. Ular itu belum berubah menjadi naga. Jadi bagaimana jika berhasil berubah? Di hadapan seorang petarung di alam Sage, bahkan naga sejadi pun akan sujud dengan patuh. Piton membuka matanya yang seukuran cekungan, menatap Dominic, dan memuntahkan lidahnya yang dingin, mendesis ke arahnya. Karena Dominic menyembunyikan auranya, ular piton tidak dapat merasakan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, dan tiba-tiba, ular piton itu menyerang. Di matanya, manusia hanyalah makanan yang lezat. Karena manusia ini berani melanggar wilayahnya, ia mengira dia datang untuk dijadikan makanan. Mulut berdarah menyerang Dominic, siap melahapnya dalam 1 gigitan. Namun demikian, ketika ular itu mencapai jarak 5 kaki dari Dominic, ia merasa seolah-olah telah menabrak gunung yang tak tergoyahkan. Sebuah counterforce besar-besaran menjatuhkannya kembali dan membuatnya runtuh di puncak gunung. Piton raksasa tampak ngeri. Kerohaniannya baru saja tumbuh, sehingga ia tahu bahwa ia tidak mampu melawan Dominic. Setelah menatapnya sebentar, ular piton itu segera berbalik dan melarikan diri menuruni gunung dengan gila-gilaan, meninggalkan kekacauan di jalurnya. Dari awal sampai akhir, Dominic tidak begitu banyak melirik ular piton. Dia juga belum membunuhnya. Karena semuanya memiliki roh,
Setiap makhluk ada karena suatu alasan. Tidak mudah bagi ular piton untuk berevolusi ke tahap di mana ia akan berubah menjadi naga, dan itu tidak menyebabkan Dominic bahaya. Karenanya, dia tidak ingin merusak keseimbangan ekologi di sini. Ini hanyalah selingan kecil. Ia tetap berdiri di puncak pohon besar itu, dan penantiannya tidak berlangsung lama. Neil tiba dengan lebih dari 20 petarung di Supreme List dan puluhan di Immortal List. Melihat Dominic di puncak gunung, mereka berhenti tidak jauh di belakangnya. Dominic, tempat ini bagus, dan pemandangannya indah. Hal ini sangat pas untuk kuburan. Karena kamu memilih tempat ini, kamu dapat beristirahat di sini selamanya. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan mencari tahu kekuatan di belakangmu dan mencabut mereka. Anggota keluargamu akan segera datang untuk menemanimu. Neil menatap punggung Dominic dan berkata melalui giginya. Di kedai minum, Dominic membuatnya sangat takut sehingga dia pipis sendiri. Dan di pelelangan, yang pertama telah menghancurkan martabatnya sebagai pewaris Jefferson, Dominic telah menjadi kecemasannya. Jika dia tidak membunuhnya, dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Neil bahkan sudah lupa bahwa tujuannya datang ke West Zone adalah untuk menyelidiki penyebab kematian Taro. Apa hubungannya kematian Taro denganku? Dia benar-benar sampah. Batinnya. Dia ingin menyiksa Dominic sampai mati dan memusnahkan keluarganya. Barulah ia bisa melampiaskan kebenciannya. Mendengar suara Neil, Dominic perlahan berbalik, menghadap dia dan orang-orangnya. Neil Jefferson, aku tidak berpikir kamu memiliki keberanian untuk mengikuti aku. Sejujurnya, aku mengagumi keberanianmu. Apa kamu tidak tahu kalau aku sengaja menuntunmu ke sini? Dominic berkata sambil tersenyum. Neil tertawa dan berkata, apa menurutmu aku tidak tahu itu? Tapi jadi apa? Di benua legendaris, tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Kali ini, aku akan memberitahu kamu betapa menyedihkannya menyinggung perasaan aku. Dan bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang berhubungan dengan kamu akan mati karena kamu. Kamu akan membusuk di neraka. Dia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Dominic. Dia tidak membaca terlalu banyak mengapa Dominic melakukannya dengan sengaja. Bisakah Dominic membunuh kita semua? Bahkan jika dia ingin, dia harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pikirnya, Neil cukup yakin bahwa orang-orang yang dibawanya cukup kuat. Mereka bahkan mampu bertarung melawan lawan di puncak daftar tertinggi. Untuk mengalahkan Dominic adalah sepotong kue. Neil sudah mempelajari kekuatan persis yang terakhir dari Hell. Dominic hanya berada di tahap tengah daftar tertinggi. Apa yang bisa dilakukan orang pada tahap seperti itu di depan begitu banyak petarung? Katanya pada dirinya sendiri. Terkadang, terlalu percaya diri itu tidak baik, Neil. Lebih baik menjadi rendah hati. Keluargamu tidak menguasai benua legendaris. Kamu tidak memenuhi syarat. Kata Dominic tenang. Neil tertawa liar dan berseru dengan sarkasma. Lelucon yang luar biasa. Apa lelucon konyol? Jika keluargaku tidak memenuhi syarat untuk menguasai benua ini, apakah kamu yang memiliki keputusan akhir? Dominic, ketidaktahuan membuatmu tak kenal takut. Apakah kamu tahu apa jenis tambang keluarga? Beraninya kamu bicara besar. Ia seperti sedang melampiaskan semua ketidakpuasannya. Karena Dominic telah menjadi mangsa, ia tidak bisa melarikan diri. Aku tidak tahu. Dan, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Baiklah, aku akan segera memberitahumu kekuatan keluargaku. Hentikan omong kosong itu. Apakah kamu menyerahkan diri? Atau apakah kita harus membuat kamu? Either way, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Neil menunjuk Dominic dan berkata, dia tidak sabar untuk menjatuhkan Dominic. Aku tidak berpikir untuk melarikan diri. Tapi aku juga tidak berpikir untuk menyerah. Apakah kamu berencana untuk melawan? Untuk mengulur waktu untuk penguatan? Izinkan aku memberitahu Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu hari ini. Kalau begitu datang dan tangkap aku. Biarkan aku melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Dominic berkata dengan santai. Reaksinya membuat Neil kesal. Neil percaya bahwa karena dia telah mengejar Dominic dengan begitu banyak pejuang, yang terakhir seharusnya tidak bereaksi dengan cara seperti itu. Sebaliknya, dia harus bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, yang mengejutkan, Dominic tidak mengambil hati ancamannya. Neil tak bisa menerima hal ini. Dominic, kamu membawa ini pada diri sendiri. Semuanya, serang! Tangkap dia! Aku ingin dia memohon kematian hari ini. Dia berteriak. Saat dia berteriak, dua petarung di tahap akhir daftar tertinggi dan petarung di belakangnya berubah menjadi puluhan sinar dan melesat ke arah Dominic. Meskipun demikian, yang terakhir hanya berdiri di sana, melihat mereka mendekat. Neil diam di tempat dan tak bergerak karena masih ketakutan sejak tempo hari di kedai. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia begitu dekat dengan kematian. Neil terlalu takut untuk mendekati Dominic karena takut yang terakhir akan melawan mati-matian.
Neil adalah pewaris keluarga Jefferson, jadi bagaimana dia bisa menurunkan dirinya ke level Dominic? Para petarung di tahap akhir daftar tertinggi cukup cepat. Dalam sekejap, Hale dan seorang petarung lainnya tiba di depan Dominic. Mereka berdua mengulurkan tangan bersamaan untuk meraihnya dari kedua sisi. Saat mereka akan menyentuhnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dominic menghilang. Dia menghilang begitu mendadak dan aneh. Kedua pria itu langsung berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang ini bisa menghilang begitu saja? Bahkan tidak ada riak spasial di area sekitarnya. Dengan kata lain, Dominic tidak perlu merobek ruang untuk melarikan diri. Bahkan jika dia ingin merobek ruang terbuka dan melarikan diri dari lintang melingkar, dia membutuhkan kesempatan. Tapi dua petarung di tahap akhir daftar tertinggi menatapnya. Dominic tidak bisa melakukannya sama sekali. Tetap saja, dia telah menghilang dengan mulus. Sisa pejuang sampai di sana dan merasa bingung mencari jejak Dominic. Kemudian, sesuatu tampak terpikir oleh Hale, dan ia langsung melihat ke tempat Neil berdiri. Yang terakhir seharusnya sendirian, kecuali dua sosok ada di sana sekarang. Murid Hale menyusut. Dominic Lewis! Oh, aku! Pikirnya saat ia menyadari bahwa Neil dalam bahaya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Dominic menyelinap pergi tepat di depan hidungnya dan langsung menemui Neil. Dia bergegas untuk menyelamatkan Neil. Tepat pada saat itu, suara main-main Dominic tiba-tiba terdengar. Jangan bergerak! Jika aku tidak sengaja menjabat tanganku, Tuan Jefferson di sini akan mencium dunia ini selama tinggal. Jangan meragukannya. Aku punya ratusan cara untuk membunuhnya sekarang. Tapi, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Tanpa tahu kapan dia sampai di sana, Dominic berdiri di belakang Neil dengan satu tangan di atas kepala yang terakhir. Dia melakukan hal yang sama Richford lakukan padanya di sekte Glasir 7 warna. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Dominic memiliki vitalitas yang kuat untuk melindungi kepalanya dan melawan kekuatan Reed, sementara Neil tidak. Dengan sedikit remasan, ia bisa menghancurkan tengkorak kepala Neil dan menyuntikkan energi sage-nya ke dalam tubuhnya. Maka, tidak ada harta ilahi yang bisa menyelamatkannya. Neil sudah ketakutan. Kapan Dominic datang di belakangku? Dia bertanya-tanya. Ia belum menyadarinya sama sekali. Tidak sampai Dominic berbicara, Neil menyadari bahwa dia berdiri di belakangnya. Neil tak berani menoleh ke belakang, bergerak, atau bahkan berbicara. Dia takut bahwa tindakan apapun akan memprovokasi Dominic untuk membunuhnya. Sekarang, dia tahu dia berada di ambang pintu kematian. Ini kali kedua dalam hidupnya ia merasa begitu dekat dengan ujungnya. Dan selama kedua kali, pengalaman itu dibawa oleh orang yang sama. Itu membuat Neil percaya bahwa Dominic adalah musuh bebuyutannya, yang dikirim oleh Tuhan untuk menyiksanya. Kehidupannya sebelum Dominic berjalan mulus dan mudah. Tapi sekarang, dia telah kalah dari Dominic 2 kali dalam waktu yang singkat. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan datang ke sini. Dia sangat menyesali perbuatannya. Peringatan Dominic berhasil menghentikan Hale yang akan mengambil tindakan. Tertarik dengan suara Dominic, yang lain melihat ke atas, hanya untuk melihatnya menahan Neil. Semuanya menatap dengan mata terbuka lebar, bahkan tidak berani bernapas. Neil bukan Carol. Ada kesenjangan yang cukup besar antara kedua ahli waris ini dalam banyak aspek. Jika Neil meninggal, itu akan menjadi kejutan besar bagi keluarga Jefferson. Bahkan akan mengguncang seluruh benua legendaris. Tidak ada satu jiwa pun di sini yang bisa melarikan diri. Dominic, jangan impulsif. Tuan Jefferson adalah pewaris keluarga Jefferson. Jika dia mati, seluruh keluarga akan terguncang, dan itu akan mengganggu para tetua di alam Sage. Dengan cara mereka akan dapat menemukan kamu dimanapun kamu melarikan diri. Pikirkan tentang kerabat dan teman-teman kamu, yang akan kamu libatkan. Hale mencoba berunding dengannya. Dia adalah juara Neil. Jika dia tidak melakukan apa-apa saat Neil terbunuh di depannya, keluarga Jefferson akan menghukumnya dengan berat. Dia bahkan mungkin dimakamkan bersama Neil. Jangan! Jangan! Tolong jangan lakukan itu! Tenang saja. Mari kita tenang dan bicara. Petarung lain di akhir Sage dari daftar tertinggi memohon. Setiap orang yang datang bersama Neil, terlepas dari apakah mereka masuk dalam daftar immortal atau daftar tertinggi, takut mati. Namun, Dominic hanya mengabaikannya. Dari belakang Neil, dia mengejek. Tuan Jefferson, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa kamu takut? Tidak apa-apa untuk menjadi takut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku memohon kematian? Bahwa kamu akan mencabut kekuatan di belakangku dan memusnahkan keluargaku? Di Dominic, jangan bertindak gegabah. Kematian aku tidak kamu baik. Bagaimana kalau membiarkan aku pergi? Kami akan mengurus bisnis kami mulai sekarang. Bagaimana dengan itu? Neil tergagap.
Dalam menghadapi kematian, dia gemetar seperti daun.